Elshinta News and Talk. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemarin resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Kapolri menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana sebagai ketua tim. Dengan dibentuknya tim transformasi reformasi Polri, berarti saat ini ada dua tim yang memiliki misi untuk reformasi kepolisian. Sebelumnya, ada Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Istana, di mana Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian di Istana Negara. Lalu, mengapa penting bagi Polri membentuk tim transformasi reformasi? Kami akan bahasnya bersama dengan Ketua Tim Akselerasi Reformasi Polri, Komjen Pol Profesor Krisnanda Dwi Laksana, MSI. Elshinta News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa menyampaikan bagaimana komentar dan juga pendapat Anda di 0215869000. Selamat siang, Prof. Krisnanda. Selamat siang, Mas Hari. Baik, Prof. Terkait dengan apa yang dibentuk saat ini, tim reformasi, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya? Karena juga sebelumnya sudah ada tim yang sama yang mungkin juga fungsinya hampir mirip. Ini bagaimana, Prof? Ya, tentu kita ini kan sebagai anak bangsa ya, memang harus selalu dinamis. Era ini era volatility, unpredictable, complexity, dan ambiguity atau VUCA, tentu sangat dinamis. Maka sebenarnya kita sekarang harus juga memikirkan bagaimana untuk berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, konteks kepolisian, tentu ini kaitan dengan polisi yang pekerjaannya melalui pemolisian atau policing yang bekerja di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat, agar kita semua selalu berupaya untuk profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, konteks inilah maka saya kira bekerja sesuatu ini dengan tulus ya, artinya dengan menjadi panggilannya, punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki rasa kecintaan, mau tidak mau, kita dalam negara yang demokratis, membangun civil society. Nah, disinilah bagaimana kita semua bisa untuk menjalankan keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Saya kira demikian, Mas. Nah, ini kan juga disampaikan juga tujuannya baik, Prof ya. Namun masyarakat juga ingin tahu nih, dengan dibentuknya tim transformasi reformasi Polri kan artinya juga ada dua tim yang memiliki misi untuk reformasi kepolisian. Nah, itu pembagian tugasnya apakah sama? Apakah ada fungsi-fungsi khusus yang dikerjakan nantinya, Prof? Gini, Mas. Kita ini kan jangan menganggap ini kayak tim sepak bola ya, berhadap-hadapan, terus kayak seolah-olah ganti baju. Maka kita sekarang sebagai anak bangsa sama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi. Jadi artinya bahwa kita ini menyadari bahwa perlu ada keterbukaan. Kalau kita bangsa yang demokratis kan memang transparan, akuntabel. Akuntabelnya secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, pada konteks ini tentunya siapa saja ya monggo, tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kok. Kita ini kan menjaga sistem nasional. Kita ini juga untuk menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang demokratis, maka polisi ini di dalam menegakkan hukum juga bisa menunjukkan bagaimana kita untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Karena hukum sebagai simbol atau ikon peradaban. Bagaimana untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas atau hal-hal yang kontraproduktif, dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada para korban, pencari keadilan, dan juga ini membangun budaya tertib atau budaya patuh hukum, dan supaya ada kepastian yang berdasarkan pada hukum, dan ini merupakan edukasi. Nah, ini konteks ini tentu kan tidak bisa sendiri, Thomas. Artinya kita semua ini bagaimana menyadari bahwa untuk bangsa ini bisa berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu bersaing adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan melakukan atau tindakan-tindakan menangani hal-hal yang kontraproduktif dengan menjamin adanya keamanan dan rasa aman. Orang bisa aman tapi mencekam,
aman tapi tertekan, aman tapi bayar, atau banyak premanisme, bukan preman saja yang pakai yang kayak konvensional premanisme, tapi bisa yang lain. Nah, konteks inilah kita sama-sama sebagai anak bangsa harus terbuka, bekerja sama, bukan lagi parsial konvensional, dan kita bisa mengembangkan dalam berbagai sistem yang sekarang ini ada dan perubahan yang begitu cepat. Baik, berarti ada kolaborasi ya mungkin Prof ya antara dua tim yang ada ya untuk bisa mengharapkan mewujudkan apa yang menjadi keinginan ini ya. Jadi gini, berarti ada kolaborasi. Ya bukan masalah ada loh, saya sama El Sinta aja kolaborasinya, ternyata saudara minta saya ngomongnya saya jawab. Iya. Nah, dimulai dari mana Prof nanti langkah untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan? Ada dua tim ini artinya nanti mungkin semakin mudah dan semakin ringan pekerjaannya karena juga dikerjakan secara bersama-sama. Ada sistem gotong royong ya? Kita ini jangan berpikir mencari kesalahan atau menyalah-nyalahkan, tapi belajar dari kesalahan. Dari konteks ini adalah dimulai dari masing-masing, terutama sebagai anggota polisi harus sadar bahwa menjadi polisi itu adalah panggilan. Dan ini kita semua berbasis kepada Tribrata dan Catur Prastya. Bagaimana kita menanamkan atau mengamalkan, meyakini nilai-nilai itu. Yang hakikatnya itu ya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena kita harus menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Maka inilah sebetulnya reformasi itu suatu bentuk peradaban. Inilah suatu dialog. Kita mencari akar masalah. Tidak bisa siap gerak, berubah gerak. Tidak ada seperti itu. Proses. Kapan? Ya sampai kita jadi abu pun belum tentu berhasil. Ya terus menerus. Karena yang bisa bertahan adalah orang-orang yang atau kelompok yang dinamis. Yang mau bisa memahami, bisa mencari solusi dan menemukan jalan tengah. Atau setidaknya akar masalah dan solusi diterima semua pihak. Ini yang paling penting. Nah disinilah maka kita mulai dari moral dan literasi. Literasi bukan hanya baca tulis, tetapi bagaimana ada tercerahkan perubahan mindset dan culture set-nya. Karena mau tidak mau inilah yang harus kita lakukan. Nah tentu ini juga tidak bisa sendiri dan kita harus bersama-sama. Maka konteks ini bukan saling menyerang, saling gontok-gontokan, saling adu domba, bukan. Kita terbuka. Maka saya katakan tadi, ini adalah bagian dari dialog peradaban. Apakah ada target yang sudah disiapkan terkait nantinya bisa mengembalikan kembali atau bisa memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme dari kepolisian sendiri, Prof. Krisnanda? Jadi gini Mas, pertanyaannya itu kan jangan kayak matematika hitung-hitungan gitu terus mencapai ini upret. Ya kadang-kadang juga itu yang nanti oleh masyarakat kira-kira nanti timnya ini bekerja berapa lama, berapa waktu untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat juga timbul hal seperti itu, Prof. Saya kasih tahu ya. Jadi polisi, mohon maaf kalau pakai bahasa Jawa ya Mas. Jadi polisi kudu ana lelabuhane, ora ana lelabone, ora ana gunane. Jadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Nah itu tadi, menjadi polisi harus ada manfaatnya, manfaat buat masyarakat. Maka kalau mau dipercaya, maka harus jadi penolong. Jadi orang-orang yang suka menolong, kita kalau mengatakan sharing of happiness, kita membangun jiwa-jiwa yang bahagia. Karena dengan keamanan, rasa aman inilah kita menunjukkan anti premanisme. Dan kita harus selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa mengerjakan segala aktivitasnya untuk mendukung produktivitasnya agar bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Apakah hanya dengan target sehari 2 hari, setahun 2 tahun? Ya selamanya. Nah konteks ini memang ada momentum seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Tetapi adalah perubahan mindset sama culture set yang dimulai dari semua lini ini. Bukan hanya diperintah, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, bukan itu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bener durung tentu pener. Betul belum tentu tepat. Maka disinilah dialog itu dilakukan. Bener yang wis umum, sing ora umum iku iso salah. Betul yang tidak umum dilakukan bisa salah. Salah yang wis umum itu jadi bener. Hadap kanan gerak, satu hadap kanan, 99 hadap kiri. Sing gendeng sopo. Nah itu kira-kira. Tapi dari Kapolri sendiri apakah juga ada pesan yang disampaikan kepada tim yang dibentuk ini? Harapannya juga bisa menyelaraskan dari semua harapan yang ada, Prof. Ya itu tadi yang saya omongkan. Ya satu sama lah pesannya Pak Kapolri ya Tribrata Catur Prastya. Yang bagaimana
kami ini sebagai polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa. Berbakti kepada manusia dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang berbakti tapi juga bertakwa. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Dan kita semua juga sadar dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan. Keikhlasan untuk apa? Nah, untuk adanya keamanan dan ketertiban. Kita juga melihat dengan catur prasya sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah sebagai insan Bayangkara berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta, benda, dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum, memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, karena itu aja. Ya. Nah, ini kan juga tentunya adalah harapan dari Kapolri apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Semua, saya kira bukan semuanya termasuk masyarakat. Ya. Mau terus harapannya El Sinta aja kan nggak bisa. Baik. Nah, ini saya langsung bacakan juga beberapa komentar dari masyarakat karena itu ruang lingkupnya memang yang membentuk ada yang menginginkan adalah Kapolri, namun juga harapan dari masyarakat yang ada di sana. Saya bacakan beberapa komentarnya, Prof ya. Ada dari Pak Parlindungan di Sumatera Utara nih melalui pesan WA. Yang saya harapkan dalam reformasi Polri nanti, yang pertama atau satu, para petinggi atau atasan Polri harus loyal kepada prajuritnya, namun prajurit tak perlu loyal ke atasannya. Kemudian yang kedua, tumpas tuntas perjudian, narkoba, dan premanisme. Nah, itu harapan dari Pak Parlindungan. Kemudian juga ada Pak Pasang Haro di Jakarta Utara. Dukung reformasi Polri segera, biar reformasi berjalan dengan cepat. Minta ganti Kapolrinya. Nah, ini bagaimana? Prof. Krisnanda, anggapan dari masyarakat ya, pro kontra dan sebagainya. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Namanya demokrasi itulah. Namanya demokrasi kan ada perdebatan, ada perbedaan, ada saran masukan. Saya terima kasih, baik semua. Itu kalau tadi saya kan, senantiasa melindungi, melayani masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Tadi ya, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Ya, semua gangguan keamanan memang harus ditiadakan. Tidak hanya yang lain, tapi inilah komitmen ya. Jadi orang harus menjadi komitmen. Saya gini ya. Pemimpin itu, mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa ya, pemimpin itu kudu nyontoni, ngancani, ngajari, belani nek perlu bayari, karena konteks berkorban, ya memberi teladan, ya mengajari, ya menjadi guru, ya memberi solusi, ya terima curhat. Itulah bentuk tanggung jawabnya. Tadi saya katakan, kambing dipimpin singa itu ngaum, singa dipimpin kambing ngembek. Konteks inilah yang saya ingin sampaikan bahwa moralitas di situ yang paling penting. Kedua, literasi. Maka paling penting menurut saya adalah untuk bisa rendah hati. Nah, mohon maaf nih. Sering toh ada meme yang dikatakan Mandra. Apa? Masih ingat nggak? Kata-katanya Mandra yang sakti itu, sombong amat. Nah itu kata kita orang sombong itu dongkolin. Satu lagi, apa kata-kata Mandra yang juga representasi juga, nyakitin semua. Jadi kita ini harus juga jangan nyakitin. Demokrasi itu bukan baper. Demokrasi ini adalah berdialog, tidak gampang sakit hati, baperan, tapi juga tidak selalu menyakiti. Jadi kita harus bisa memahami, bukan minta dipahami. Ya, nah ini sekali lagi ya, kita buktikan nanti bagaimana sepak terjang dari tim ini. Nah, tim ini sendiri nanti beranggotakan berapa banyak, Prof? Untuk yang akan membantu terkait dengan mewujudkan, terkait dengan reformasi Polri ini. Gini. Nanti kalau saya cerita timnya sekian, ketika nggak bergerak pasti dihujat. Wah, gitu aja kebanyakan orang. Nanti kalau saya nunjukkan, nanti di mapping orangnya begini. Saya mau bertanya, kalau ketika reformasi di El Sinta saja untuk bisa bertahan di era digital seperti ini, nomor satu apa yang dilakukan? Semua merasa harus menjadi satu tubuh, satu bagian.
Jadi tim ini hanya untuk stimulan. Nanti kalau jumlah sekian, ketika nggak bergerak dibilang kurang. Nanti kalau gitu-gitu aja kebanyakan. Nah itu tadi. Ya semua. Semua kalau tadi saya katakan sebagai Polri, kami loh, bukan saya. Jadi jangan, saya pun juga tidak merasa paling hebat, paling benar, paling bisa. Enggak. Saya penuh kekurangan, penuh juga keterbatasan. Tapi ingat baik-baik. Walaupun kita orang berdosa, jangan jahat itu. Jadi aparat jangan jahat. Dah. Nah, El Sinta kenapa bertahan, disenangi? Karena edukatif, transparan, menerima masukan, dan selalu berkembang, ada transformasi, reformasinya. Betul nggak? Sama itu untuk polisi berlaku. Ya. Nah, tinggal memang nanti sejauh mana tetap masyarakat wajar lah ya, Prof, kalau seandainya menantikan peran, kinerja, dan sebagainya terkait dengan tim yang sudah dibentuk ini ya. Harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kita harus juga. Jadi bukan ini, tapi tunjukkan niatnya mau berubah, betul nggak? Tunjukkan satu persatu. Masyarakat juga tahu. Makanya saya ulang, ini nanti sejauh mana? Oh, nanti sejauh mana saya jawab 2 kilo, saudara. Wah, enggak, 200 kilo. Kalau saya bilang 1000 kilo kejauhan, ya kan nggak bisa kayak gitu. Jadi inilah yang namanya hati, namanya moral, namanya keutamaan, namanya integritas. Komitmen jalankan dengan konsisten. Sopo sing tekun bakal tekan meski nganggo teken. Walaupun kita terseok-seok, semua tahu. Polisi ini rakyat kudu jujur, orang ngapus sidah itu aja. Ya. Nah, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Prof sendiri ya, di mana juga tentunya sudah diminta oleh Kapolri dan juga masyarakat tentunya untuk memaksimalkan terkait dengan tim yang mempunyai tugas khusus ya, bertujuan untuk bisa meningkatkan kembali berhubungan dengan reformasi kepolisian agar masyarakat juga merasa bahwa dengan hadirnya tim ini harapannya juga nanti segala suatu hal yang selama ini mungkin dianggap belum baik atau belum sempurna berusaha untuk ditata lebih baik lagi, Prof. Silakan, Prof. Iya, menurut saya kita ini harus pantas dan benar, bukan hanya pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Karena kita menjaga sistem nasional, menjaga masyarakat, melayani, melindungi, mengayomi. Ini orang-orang yang harus selesai dengan dirinya sendiri, dan kita harus sadar bahwa menjadi polisi ini bukan sekedar bekerja, tapi ini jalan hidup. Kalau tadi saya katakan, saya bacakan tadi ya, masalah catur proses, kehormatan saya. Nah, ini berkorban demi masyarakat. Nah, tadi yang sampaikan, dengan keikhlasan. Maka tunjukkan itu dulu. Dah, jangan nyakiti, jangan sombong, gaya hidup yang flexing, yang nyebel-nyebelilah. Itu dikikis, dikurangi. Karena kita semua tadi ya, kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Belajarlah untuk melihat sesuatu dengan bersih, baik, positif, maka kita akan mencintai dunia. Berlatihlah dan berusahalah dengan omongan, kata-kata yang kita omongkan dengan baik, bersih, dan benar, maka dunia pun akan mencintai kita. Baik. Ini butuh peran dukungan dari semua pihak, terutama juga sebagai anggota Polri juga harus membuktikan. Saya terima kasih kepada El Sinta kedisiplinannya, Prof, hari ini untuk mendiskusikan ini. Baik, terima kasih Prof sudah bersama El Sinta. Prof, salam sehat selalu ya. Sama-sama Mas Hari, selamat sukses. Baik, terima kasih. Pendengar, narasumber kami Ketua Tim Akselerasi Reformasi Polri, Komjen Pol Profesor Krisnanda Dwi Laksana, MSI.